Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pada saat hari ini ada di tempat ini. Itu karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kita. Amin. Tuhan sungguh sangat sayang buat kita. Bahkan meskipun Tuhan sudah bangkit dan Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan limpahkan berkat Roh Kudusnya kepada kita dan berikan kuasa yang sama supaya setiap kita dapat pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita mau memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat bagi hidup kami. Kau memberkati kami Tuhan dari hari ke hari, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Terimalah apa yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, supaya menjadi upaya kami bagi Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal tengah hingga akhirnya, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu.
dengan sungguh-sungguh katakan, sepanjang hidupku. Inilah pengakuan kami Tuhan, Engkau senantiasa setia kepada kami semua. Kasih itu tidak pernah berhenti Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kasih-Mu yang mendasar bagi kami. Berkesudahan Bapa, dan kami percaya pada saat hari ini datang Tuhan, saya percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat kami percaya Kau sudah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang, kami mendapatkan kemenangan yang baru bagi Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau
dia adalah sobat kita yang setia.
silakan duduk. Haleluya. Semuanya semangat di dalam Tuhan. Saya silakan kembali duduk. Amin. Sungguh dahsyat. Saya sampai berkeringat saudara. Ini karena Roh Kudus yang bekerja. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya minta pelayan kolektan bisa maju ke depan. Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan dapat menjadikan duka yang harum bagi Engkau di surga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami yang pertama. Biar Engkau berkati persembahan kami, supaya apa yang kami persembahkan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin.
untuk kesempatan yang Bapak percayakan bagi kami, waktu yang Bapak percayakan buat kami untuk kami ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada maksud dan rancangan yang hebat, luar biasa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami, untuk kami boleh semakin melesat bersama Tuhan. Kami tahu Kau Bapa yang akan terus bawa kami naik dan tidak turun, jadi kepala dan ekor yang setia menyertai kami dalam setiap langkah kami. Kami perlu firman-Mu, sebab itu Roh Kudus ajar kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini? Ya, harusnya ada sukacita di tempat ini, sebab tempat ini adalah House of Miracle. Tempat ini adalah rumah mukjizat. Setiap kali waktu kita datang tempat ini selalu ada mukjizat yang akan kita nikmati. Mukjizat tidak hanya sekedar berbicara tentang berkat, namun sesuatu yang supranatural yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Ingat, dalam diri manusia ada namanya ruang kosong yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sedih, mungkin bisa mencari pelarian untuk memberikan penghiburan. Namun penghiburan itu gak akan pernah kekal. Penghiburan yang Bapak Ibu Saudara cari pasti sementara, benar? Waktu kita sudah misalnya healing, pulang dari healing, problema, tantangan masih tetap ada, bukan? Namun saya beritahu ada satu pribadi yang akan terus memberikan penghiburan buat Bapak, Ibu, dan Saudara waktu pribadi itu ada dalam hidup kita. Namanya adalah Roh Kudus. Oke. Kita bilang yang akan menuntut kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan hari ini kita mau belajar apa yang mau Roh Kudus katakan buat setiap kita. Sebab waktu Bapak, Ibu, Saudara menangkap kebenaran ini, Alkitab berkata ini, kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Waktu kita nggak mengerti tentang kebenaran ini, maka kita akan selalu dijajah. Tantangan itu tidak pernah berhenti, benar ya? Pencobaan akan silih berganti. Kita berkata kesusahan sehari akan terus ada, benar kan? Waktu kita tidak mengerti sebuah kebenaran, maka kita akan selalu dijajah oleh itu. Setiap hari, dengar baik-baik, ada tekanan demi tekanan yang menghimpit kita sampai kita lari menjauh daripada Tuhan. Itu tantangan yang menjajah setiap kita, karena kita nggak ngerti kebenaran itu. Hari ini biarlah Roh Kudus ajari kita kebenaran itu, dan kebenaran itu pasti memerdekakan kita. Suatu kali ada Yesus dan murid-muridnya pergi nelayan atau menyeberangi sebuah pulau. Dan apa yang terjadi? Yesus tertidur, benar ya? Yesus tertidur. Namun di saat Yesus tertidur, ada ombak badai yang menerpa murid-muridnya. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Ya teriak di hadapan Tuhan. Tuhan, tidakkah Engkau tahu bahwa kami akan binasa? Tuhan Yesus ngapain? Tidur. Ada orang waktu kita hadapi tantangan, pergumulan, pencobaan seperti murid-muridnya, takut, lari, khawatir, ngeluh, terus apa lagi ya? Banyak hal yang negatif. Namun bagaimana mungkin di tengah ombak itu ada pribadi yang tidur nyenyak? Ada sesuatu yang salah. Yang salah bukan kepada Yesusnya yang bisa tidur di tengah badai, namun murid-muridnya yang khawatir dengan badai yang dihadapinya. Karena Tuhan tahu, Yesus tahu ia bersama Roh-Nya, ia punya kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu. Ia tidak pernah jauh dari kebenaran itu, sebab dia adalah kebenaran. Maka ia bisa nikmati tidur nyenyak walau di tengah badai. Hari ini saya mau ajak kita belajar satu kebenaran, dan saya berdoa Roh Kudus ajak kita
untuk mengerti kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Mari baca Alkitab kita bersama-sama. Buka Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ayat ini tidak asing lagi, bahkan ayat hafalan kita dari kecil kita tahu. Di ayat ini bercerita tentang, pasal-pasal ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan sedang mempersiapkan murid-muridnya secara khusus di bukit. Salah satu pengajarannya, murid-muridnya tanya tentang doa, supaya diajari bagaimana cara berdoa. Berarti mereka nggak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Hari ini kita belajar bagaimana cara berdoa. Sebab itu saya kasih judul atau tema hari ini, rahasia doa Bapa kami. Saya nggak akan bahas banyak hal, tapi saya mau bahas satu hal saja. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Teruskan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lanjut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus itu doa yang sangat powerful. Dari banyaknya doa yang mungkin pernah diajarkan kepada kita, saya menganjurkan kita untuk doa Bapa kami. Ada sebuah kisah nyata, seorang anak yang diajarin terus doa Bapa kami. Suatu kali ia berkunjung di sebuah taman safari ya, dan tiba-tiba ya, ini anak ini melihat sebuah binatang buas yang tidak menerekamnya. Lalu karena bisanya doa Bapa kami, maka dia hanya doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa yang sangat singkat yang mungkin anak-anak bisa tahu dan hafal. Saya sekolah di sekolah Katolik, dan setiap hari doa ini selalu dinaikkan di hadapan Tuhan. Orang-orang Katolik menaikkan doa ini terus-menerus. Namun kita, orang-orang Kristen, jarang sekali berdoa doa Bapa kami. Benar ya? Benar ya? Padahal doa ini sangat powerful. Hari ini kita mau bahas sama-sama sepowerful apa doa Bapa kami. Satu ayat yang kita akan bahas yaitu ayat yang ke-9. Bilang gini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pernah nggak kita bertanya-tanya kenapa Tuhan ajarkan kita untuk berdoa dan menyebut pribadi yang di surga itu sebagai Bapa? Apakah kita pernah menyadari waktu kita doa atau hanya sekedar ya doa saja? Namun Tuhan mau sampaikan bahwa waktu kita berdoa, pastikan kita menyadari ada hubungan dan keterikatan kita dengan surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya dengan surga itu punya kedekatan yang sangat. Oke? Karena itu Yesus ajarkan doa Bapa kami. Berapa banyak dari kita nggak punya Bapa? Ada nggak? Pasti punya kan? Pasti punya Bapa. Yang namanya Bapa pasti punya relasi, bener ya? Waktu Tuhan ajarin kita doa Bapa, Tuhan sedang menunjukkan gini, kalau kita mau doa, mau berdoa kepada pribadi yang di surga, hal yang pertama yang kita harus tahu adalah pastikan kita punya relasi. Sebab itu kata Bapa diajarkan supaya kita tahu bahwa kita ini punya kedekatan dengan surga.
Namun seringkali kita nggak menyadari bahwa kita itu begitu dekat dengan surga. Kita berpikir surga hanya bisa kita nikmati waktu kita mati. Benar apa benar? Enggak. Tuhan mau ajarin kita, bahkan waktu kita jalani di dunia, kita punya keterikatan. Kita nggak jauh dari surga. Saya memberitahu di mana surga? Tempat di mana Tuhan tinggal. Bukankah kita berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Allah tinggal di tubuh kita. Artinya Tuhan memutuskan untuk tinggal begitu dekat dengan kita. Oleh karena itu ada sebuah pujian yang saya gubah, lagunya gini. Surga nyata di setiap hati orang yang percaya di dalam nama Yesus, Yesus. Waktu Bapak Ibu Saudara percaya dalam nama Yesus, waktu Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka disitulah surga. Apakah surga itu begitu jauh? Enggak, itu begitu dekat. Karena itu dalam setiap kali saya berdoa, saya menyadari kerajaannya harus datang di bumi, di hidup kita seperti di surga. Oke, saya mau bahas itu yang keempat, tapi yang pertama aja. Hubungan. Karena ada keterikatan, ada DNA surgawi, ada DNA kerajaan Allah yang ada atas hidup kita. Namun dengan Bapak seringkali kita lupa. Kita nggak sadar kita anak Bapa di surga. Sehingga kita hidup bukan seperti anak Bapa di surga. Suatu kali Tuhan percayakan saya pelayan penjara. Kenapa ada banyak anak-anak Kristen? Layani anak-anak Kristen, orang-orang percaya ada di penjara. Saya sampaikan bahwa bisa jadi dan kemungkinan besar mereka tidak menyadari bahwa mereka anak Bapa di surga, sehingga hidup layaknya bukan anak Bapa di surga. Oke? Seharusnya kalau mereka menyadari mereka anak Bapa di surga, mereka tidak hidup dengan cara-cara yang bukan anak Bapa di surga. Kalau saya menyebutkan anak iblis terlalu keras ya, tapi mungkin sedang lalai aja, tidak menyadari. Karena dunia menghimpitnya sehingga kesadarannya tentang anak Bapa di surga luntur. Suatu kali ada cerita, ini benar seorang anak putra mahkota, anak raja, diculik oleh perampok. Dan di tempat penculikannya itu dia dicekokin, pikirannya, otaknya dirusak dengan banyak cara. Diperlihatkan video porno, diperlihatkan hal-hal yang gak buruk, diperlihatkan kekerasan, diperlihatkan sesuatu yang jahat. Normalnya waktu kita ada di sebuah tempat, di sebuah komunitas, dan komunitas itu tidak baik, seringkali kita kan tergoda dan terpengaruh, benar ya? Namun putra mahkota ini gak pernah terpengaruh. Waktu ia dewasa, ia tetap menyadari bahwa ia anak Bapa di surga. Sebuah kisah sederhana. Pernah dengar cerita tentang anak ayam dan anak Raja Wali? Pernah ya? Kisah ini seringkali disampaikan oleh para pengkhotbah. Tiba-tiba ada telur, ada seorang petani, peternak menemukan telur di sebuah hutan. Dan telurnya itu telurnya beda dengan telur anak ayam. Beda sekali. Oleh karena ia bawa ke rumah dan ditetaskan. Karena nggak tahu, ia tetaskan di induk ayam. Sampai akhirnya telur ayam dan telur Raja Wali ini menetas. Waktu menetas, coba pertanyaannya adalah, anak Raja Wali ini hidup ngikutin pola bapaknya, bener ya? Yang dianggapnya sebagai orang tuanya, induknya adalah ayam. Komunitas dan saudara-saudara juga ayam. Mereka hidup seperti ayam. Maksudnya Raja Wali hidup seperti ayam. Cara makannya seperti ayam. Suatu kali ada badai di
tempatnya, ini ilustrasi ya. Di sebuah badak atau beneran saya nggak tahu. Di sebuah ada badak yang melihat seekor burung yang mirip dengannya yang bisa terbang tinggi di atas badai. Sedangkan dia nggak bisa. Ia berpikir bahwa kenapa aku nggak bisa seperti itu ya, padahal kita sama. Karena cara hidupnya adalah seperti ayam, hari-harinya hidup seperti ayam, maka tahu nggak waktu badai itu datang apa yang dilakukan seekor ayam? Lari, meminta perlindungan atau sembunyi, takut dengan badai itu. Sedangkan dia amati terus ada Raja Wali yang terbang tinggi atas badai. Pertanyaannya, sampai anak Raja Wali menyadari bahwa ia Raja Wali, bisa nggak anak Raja Wali ini terbang? Bisa terbang apabila ia menyadari, aku ternyata Raja Wali, benar kan? Kalau sampai masa hidupnya Raja Wali ini menganggap dirinya seekor ayam, bisa nggak terbang? Bisa. Nggak bisa. Iblis hari-hari ini menaruh sebuah pikiran atas hidup kita, menaruh keraguan buat kita, supaya kita tidak menyadari bahwa kita anak Bapa di surga. Padahal kenyataannya Yesus mengajarkan kita ini anak Bapa di surga. Kita ini punya kedekatan dengan surga. Kita ini punya hubungan dengan surga. Bagaimana mungkin sebagai anak Bapa di surga hidup bukan seperti DNA surgawi? Kenapa? Karena kita sudah terkontaminasi dengan dunia ini. Kita pikir kita ini anak manusia biasa. Ya, anak manusia, anak bapak dan ibu, dilahirkan dari darah dan daging. Dan kebenarannya Alkitab berkata, orang-orang yang lahir dari darah dan daging itu nggak pernah bisa nikmati kerajaan surga. Benar ya? Alkitab bilang gitu loh ya. Oleh karena itu kita harus dilahirkan kembali. Reborn. Harus dilahirkan kembali. Bukan lagi oleh darah dan daging, tapi oleh roh. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu Saudara percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ada roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita, namanya Roh Kudus. Dia akan mengajar kita, menginsafkan kita, dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Satu kebenaran yang akan disikapkan hari ini adalah bahwa Bapak Ibu Saudara adalah anak Bapa di surga. Ada DNA surgawi dari Bapa di surga di hidup kita. Suatu kali murid-murid saya dari sekolah yang notabene Tionghoa tanya, Pak Yo, sionya apa? Gitu ya, biasanya kan tanya sio. Oh, sio saya sio Jesus. Oh, enggak ada, adanya kambing, ular, naga. Enggak, saya Yesus. Kalau mau kambing ya biar kambing. Tapi saya sionya Yesus. Ada darah Yesus, ada DNA surgawi yang tidak boleh dan tidak akan berpengaruh walaupun ada di dunia. Karena kita anak Bapa di surga. Sebuah pertanyaan sedikit aja. Kenapa ikan di laut itu tidak bisa asin atau tidak asin walaupun hidup di air asin? Ayo, kenapa? Kok banyak pertanyaan? Ada hadiahnya kan? Ada dari Bapa di surga. Ada kira-kira kenapa ikan di laut, mancing ikan di laut, waktu kita masak tanpa kita garami itu tidak asin? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, gak salah gak apa-apa, saya gak marah. Tuhan juga gak mencatat, oh ibu ini salah, maka masuk neraka. Enggak. Oke, ada kenapa? Ikan di laut, ikan air asin, waktu kita masak ya, waktu kita masak tanpa digarami tidak asin. Ada nggak? Ya? Karena ikannya memang nggak asin. Iya, memang nggak asin.
Apakah ada ikan di laut, ada ikan asin atau ikan nggak asin, ada nggak? Ada. Ikan asin itu kalau sudah mati, bener ya? Iya. Awalnya itu ikan yang nggak asin. Kalau ikannya itu hidup, walaupun tinggal dalam komunitas yang mempengaruhinya untuk jadi asin, ikan itu nggak akan asin. Hal yang sama dengan kita. Dunia ini ada dalam kendali iblis. Alkitab mencatat dunia semakin hari semakin jahat. Manusia akan mementingkan egonya sendiri. Kasih kebanyakan kita akan luntur. Alkitab bilang begitu. Namun waktu kita menyadari kita ini anak Bapa di surga, kasih kita nggak boleh luntur. Kasih kita nggak akan luntur. Sebab kita dan surga nggak jauh. Ada keterikatan dengan surga. Setiap langkah yang dimana kita berpijak, tempat itu jadi surga. Kalau kita menyadari bahwa kita anak Bapa di surga, sebab di tempat itu ada Tuhan, benar kan? Yang tinggal dalam hidup kita. Itulah kenapa Yesus bisa tidur nyenyak walau di tengah badai. Murid-muridnya tidak bisa melihat surga di sekitarnya, tapi Yesus menikmati surga. Hari ini waktu kita menyadari kita anak Bapa di surga, seharusnya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan menikmati hari-hari yang berlimpah dengan surga. Hal-hal yang ada di surga itu Alkitab bilang harus terjadi. Namun sebelum itu terjadi, maka ketahuilah kita anak Bapa di surga. Orang dapat mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tentang Bapa di surga, tentang firman. Namun perhatikan, hanya anak saja yang mengenal Bapa. Coba baca Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Hanya orang-orang yang punya hubungan intim dengan surga yang akan menikmati surga. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Alkitab bilang gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal ternyata di Alkitab gak selalu berbicara tentang nanti mati masuk surga. Hidup kekal berbicara tentang pengenalan akan Bapa. Pertanyaannya, yakin sudah beroleh hidup kekal? Amin. Bukan berbicara tentang surga, namun berbicara tentang realitas surga yang nyata waktu kita ada di bumi. Kehidupan yang tidak akan pernah dipengaruhi oleh badai. Kehidupan yang tidak pernah dipengaruhi oleh taufan. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Goliat menurut banyak orang itu masalah, benar ya? Namun buat Daud bukan. Karena Daud ada di atas Goliat. Hari ini kita belajar Raja Wali. Ia tidak menganggap badai itu sebagai ancaman dalam hidupnya, sebagai masalah dalam hidupnya. Karena badai itu ya badai. Ia bisa pakai badai untuk membawanya membumbung tinggi. Badai ya badai, pencobaan ya pencobaan, tantangan ya tantangan. Jadi jangan definisikan itu sebagai sesuatu yang lain. Karena Alkitab tidak pernah menulis kata masalah untuk menggantikan penderitaan. Masalah itu adalah definisi yang dunia berikan. Ya, dunia sedang ada dalam kuasa iblis. Semua yang ada di dunia kalau kita serap, bisa jadi kita akan keluar dari kebenaran. Hari ini biarlah kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu hanya bisa kita dapat dari apa kata Tuhan. Tuhan berkata manusia gak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu bermanfaat untuk mengajar, nyatain kesalahan, didik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan dan didik orang dalam kebenaran. Kalau kita sudah dididik oleh firman dalam kebenaran, orang-orang muda bisa baca Mazmur pasal 119 ayat 9 itu bilang gini, dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan hidup menurut firman Tuhan. Hari ini kebenaran itu saya nyatakan bahwa setiap kita yang mengerti ini, Alkitab mencatat akan merdeka. Merdeka bebas dari himpitan dan tekanan, pencobaan, ujian, penderitaan, bahkan gak punya uang sekalipun. Kita akan terbebas. Kita akan tetap nikmati damai sejahtera. Yesus di tengah badai bisa tidur nyenyak. Kita ini anak Bapa di surga, kita harusnya bisa tidur nyenyak. Kira-kira Yesus stres ya nggak? Lihat murid-muridnya mengkhianati Yesus, stres gak ya? Enggak, setuju ya? Kita ini anak Bapa di surga, harusnya nggak perlu gitu kan? Yesus harus menyesal atau Yesus harus mengutuki murid-muridnya waktu murid-muridnya tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Bahkan pada saat ia sendirian, ia harus menanggung semua penderitaan manusia. Gak ada satupun dari murid-muridnya yang berada di dekatnya dan memberikan motivasi, tenang, aku ada bersamamu. Bahkan dalam keadaan sendirian. Ia pernah mencoba untuk ditemani oleh 3 muridnya. Namanya adalah siapa? Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Yakobus seorang yang berpengharapan, Yohanes seorang yang penuh kasih, Petrus seorang yang beriman. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga-tiganya harus ada, karena nanti waktu semua ini diambil Tuhan, boleh berlalu, 3 ini harus ada. Namun toh mereka tertidur sendirian. Apakah waktu Tuhan Yesus sendirian, ia mengalami tekanan yang begitu berat, lalu ia stres? Ya, sebagai manusia. Namun, apakah ia terus tertekan dengan stres itu dan gak bisa keluar? Enggak. Buktinya, ia harus terjadilah apa yang Bapa mau. Tangisnya, peluhnya, keringatnya keluar seperti darah. Itu dunia kedokteran menganggapnya stres yang sangat. Kalau saya bilang stres apa ya? Tekanan yang begitu berat. Namun karena ada Roh Kudus yang bersamanya, memberikan penghiburan, sehingga ia kuat menanggungnya dan menyelesaikan sampai akhir. Ia tahu, ia datang ke dunia supaya ia menggenapi firman-Nya. Hal yang sama dengan kita datang di dunia sebagai anak Bapa di surga untuk menggenapi firman-Nya. Oke. Untuk bisa beroleh ini, ngerti ini, mengenal Bapa lebih dalam, dan kita nyadari kita anak Bapa di surga, maka ada 3 hal yang harus dipenuhi untuk bisa kita mengenal. Ini sebagai pertanyaan refleksi buat kita. Yang pertama adalah untuk bisa mengenal seseorang, pastinya ada waktu yang harus kita berikan buat orang lain ya. Orang itu ada komunikasi yang terus berjalan, gak hanya sekali 2 kali seperti yang kita lakukan, hanya doa makan, doa mau berangkat, doa tidur. Gak kayak gitu kan? Apakah itu sudah cukup untuk bisa mengenal Bapa di surga? Gak cukup. Untuk bisa mengenal pribadi seseorang, seorang psikiater harus bertemu dengan orang itu sesering mungkin. Untuk jalan sebuah pertemanan sampai pada sebuah tingkat namanya persahabatan. Persahabatan itu lebih tinggi lagi menjadi kekasih biasanya kalau pacaran. Kalau yang perempuan jadi teman dekat. Lalu lebih tinggi lagi menjadi seorang yang sudah bertunangan ya. Lebih tinggi lagi sebagai seorang mempelai, itu perlu waktu, bener kan?
Perlu waktunya nggak kenal langsung, ayo nikah yuk. Nggak kayak gitu. Ya dulu papa mama saya gitu, katanya dijodohkan. Hari ini kan enggak kan? Hari ini perlu waktu komunikasi supaya bisa mengenal. Hal yang sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pertanyaan refleksi ini membuat setiap kita bisa mengukur apakah kita sudah dekat dengan Tuhan, apakah kita sudah kenal Bapa. Karena doa Bapa kami, penekanannya adalah hubungan, keintiman sebagai seorang bapa dan seorang anak. Oke. Yang pertama adalah jika doa Bapak Ibu Saudara direkam atau direkap, ya, selama 1 minggu saja, selama 1 minggu. Apa yang paling banyak Bapak Ibu Saudara bicarakan dengan Bapak? Laporan. Terus apa lagi? Minta, lalu apa lagi? Ya? Minta kekuatan. Bersyukur. Bersyukur puji Tuhan ya. Bersyukur puji Tuhan. Ada yang nggak pernah bersyukur, ada. Jadi yang paling sering mungkin laporan, terus minta. Nah itu, Tuhan minta ini, Bapak minta ini, minta itu. Setiap kali datang, saya ingin bangun jalin hubungan dengan Michael. Setiap kali saya datang dengan Michael, Mak, tolong bawa Mike utang. Terus temui Michael hanya untuk, Mike, aku punya kesulitan, tolong dong bantu aku. Tiap kali datang itu, Mike curhat terus, ya curhat terus. Tiap kali datang kepada Michael, lalu ada maksud-maksud pribadi kita, benar nggak ya? Ayo. Kalau suka, kalau dalam bahagia, terima berkat, nggak usah ajak Michael. Nggak usah, nanti habis ya. Seringkali manusia begitu. Nah itu perlakuan seperti itu kadang-kadang kita samakan waktu kita coba mengenal Tuhan. Sepanjang 1 minggu kira-kira apa? Oke. Yang kedua adalah, apakah hubungan saya dengan Bapa serasa seperti hubungan anak dan ayah, atau hanya seperti hubungan hamba dan tuan? Kita ini seperti anak dengan Bapa atau tuan dengan hamba? Pertanyaannya atau jawabannya dari pertanyaan itu seringkali kita tidak menyadari memposisikan kita sebagai hubungan kita antara Tuhan itu adalah tuan dengan hamba. Dan yang lebih mengerikan, Tuhan itu kita tidak anggap dia sebagai Tuhan, namun sebagai hamba. Tuhan tolong jagai saya, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong jagai rumah saya, Tuhan saya mau pergi. Seringkali begitu, benar atau benar? Benar. Kenapa kita tidak menganggapnya sebagai Tuhan? Tuhan saya mau pergi, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, ya udah nggak usah. Iya kan? Kita kan bapak dengan anak. Anak-anak sekarang lebih suka nurut sama omongannya atau bicaranya dunia atau papanya atau sahabatnya atau papanya. Anak-anak, ayo, suka lebih nurut sama perkataan papanya, mamanya, atau kepada teman-temannya dan komunitasnya. Ayo, jujur anak-anak. Alkitab sudah mencatat hubungan kita orang-orang percaya seringkali menganggap hubungan papa dan anak, orang tua tidak lebih bijak. Karena kita dari mungkin kaum yang jadul ya, belajarnya nggak seperti anak-anak sekarang. Kalau dulu saya belajar harus belajar, sekarang nggak perlu belajar, asistennya yang disuruh belajar. Yo, ujian apa? Tinggal ChatGPT tolong jawab soal ini keluar. Nah, nggak perlu mikir. Kita tinggal belajar bagaimana memanfaatkan semua yang ada dengan baik. Kalau dulu enggak.
Sehingga menganggap bahwa anak-anak muda generasi sekarang menganggap orang tua nggak begitu penting, komunitas yang penting. Alkitab mencatat bahwa waktu kita memilih untuk lebih mendengarkan apa kata dunia dan mengabaikan Tuhan, kita sedang menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari baca ayat ini yuk. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat bilang gini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi waktu kita lebih mendengar apa kata dunia yang jauh lebih bijak daripada Tuhan, daripada Alkitab, maka kita sedang menganggap atau menjauhkan persekutuan hubungan kita dengan Bapa. Alkitab mencatat ada dua hubungan bentuk hubungan antara Bapa dan anak. Kitab Lukas mencatat anak bungsu dan anak sulung, kisah tentang anak yang hilang. Pernah dengar ya? Oke. Siapa yang seperti anak sulung? Boleh angkat tangan. Oke, saya mau beritahu dulu ya. Anak sulung itu anak yang selalu tinggal di rumah bapaknya, anak yang selalu nurut dengan bapaknya. Anak yang bungsu ini anak yang nggak tahu diri ini, dirawat, dipelihara, lalu tiba-tiba yang merasa pintar, merasa hebat, minta warisan bapaknya, ya kan? Setelah diberikan warisan itu, bapaknya ini luar biasa. Ia menghabiskan uangnya sampai habis. Alkitab mencatat sampai ia nggak punya uang sama sekali, bahkan makanannya babi dimakan. Lalu ia menyadari bahwa ia anak Bapa di surga dan kembalilah dia ke pangkuan Bapa. Pertanyaannya, dari dua gambaran anak ini, siapa yang menggambarkan hari ini sudah hidup sebagai anak Bapa di surga yang diwakili sebagai anak sulung? Boleh. Anak yang pertama anak sulung. Ada nggak? Nggak ada. Berarti nggak ada yang dekat dengan Bapak nih. Jangan-jangan anak bungsu ini. Coba anak bungsu yang minta warisan bapaknya lalu pergi dari rumah bapaknya. Boleh angkat tangan? Nggak ada juga. Oh no. Berarti kita bukan anak Bapa di surga dong. Kebenarannya kita ini anak Bapa di surga. Kan tinggal pilih anak sulung yang dekat. Enggak juga. Saya nggak dekat. Kita warisan? Enggak juga. Saya nggak jauh. Berarti kita ini anak yang tengah-tengah. Nggak nurut dan nggak nakal. Gitu ya. Kira-kira Tuhan senang nggak ya? Ya, kalau saya sebenarnya enak ya kayak gitu ya. Ada satu kelemahan, ada satu kekurangan dari anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung adalah anak yang selalu tinggal di rumah bapaknya, benar ya. Namun anak sulung ini tidak menyadari bahwa semua yang jadi kepunyaan bapaknya adalah kepunyaannya. Jadi anak Bapa di surga yang tidak pernah atau jarang menikmati berkat-berkat bapaknya. Ini gambaran dari anak sulung. Berapa banyak dari kita menyadari saya anak Bapa di surga, namun kehilangan apa yang menjadi bagian kita. Enak anak bungsu ini sudah nikmati berkat-berkat, ini orang-orang yang sudah diberkati luar biasa, lalu tiba-tiba karena berkat itu meninggalkan Tuhan. Ia kembali enak menikmati. Bersyukur kalau ada orang-orang seperti ini, bisa menikmati lalu balik lagi. Betul ya. Tapi jangan kayak gitu. Yang ketiga, pilih yang ketiga. Jadi anak-anak yang tinggal di rumah Bapa menikmati juga berkat-berkat Bapa. Jadi tanpa pernah melewati masa-masa jauh dari Tuhan. Itu enak. Berapa banyak dari kita mau
maka bangun hubungan. Kalau mau jadi anak seperti ini, yo bangun hubungan kedekatan, komunikasi harus jalan dengan Tuhan, harus dipererat. Doa yang biasa makan ditambahi doa minum. Doa minum. Doa yang biasa sebelum makan itu, sesudah makan nggak berdoa, tambahin dengan mengucap syukur, terima kasih Tuhan, nggak berdoa kayak gitu ya, ditambahin sesering mungkin. Tuhan, aku mau ke gereja, doa. Tuhan, hari ini Tuhan mau kasih saya apa? Tuhan, hari ini Tuhan mau ngomong apa di gereja? Tuhan, kira-kira saya mau kasih Tuhan apa ya? Tolong dong. Karena ada Tuhan di hati kita. Seringkali kita nggak nganggapnya ada. Kita nggak nganggapnya selalu menyertai kita. Seringkali kita tidak pernah menganggapnya itu peduli dengan kita, sehingga mengabaikan. Saya masih lama ya? 1 jam. Beneran. Saya takut dimarahi ibu-ibu. Beneran, ini baru poin yang pertama. Masih ada banyak. Tapi langsung aja ya. Langsung aja cepat. Yang pertama, untuk bisa kenal Tuhan, maka komunikasi. Ngomong terus dengan Tuhan, ngomong dengan Roh Kudus, karena Ia selalu ada. Dikit-dikit ngomong aja. Roh Kudus, aku perlu penghiburanmu. Jadi nggak usah cari yang lain, hemat uang. Dikit-dikit kalau stres pergi, dikit-dikit kalau stres makan, dikit-dikit kalau stres lainnya. Nggak usah, ada Roh Kudus. 24 jam selalu berikan penghiburan kita. Hanya ini yang bagian terakhir. Sekalipun aku dalam lembah kegelapan. Hebat kan?
Walaupun dalam lembah kekelaman ia masih bisa berkata, ia sedang dituntun Tuhan menuju tanah perjanjian. Walaupun sedang lewat padang gurun, walaupun sedang ada dalam pergumulan, aku percaya Tuhan besertaku. Walaupun badai menerpaku, aku bersyukur sebab Tuhan yang membawaku naik terbang tinggi di atasnya. Walaupun hari ini gak punya uang, aku bersyukur karena masih bisa hidup dan dipercayai Tuhan. Pokoknya baik dah. Walaupun hari ini nikmati sesuatu yang baik, berkata di hadapan Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Amin. Berapa banyak kita masih percaya? Karena ini akan mempengaruhi seberapa besar kita mengenal Tuhan. Kalau nggak ada komunikasi, nggak pernah dengar Tuhan, apalagi nggak pernah percaya, anggapan kita saja kalau kita mengenal Tuhan. Karena waktu kita mengenal Tuhan, kita nikmati hidup yang kekal. Oke, beberapa ayat lagi lalu kita selesai ya. Haleluya, kita selesai. Oke, perhatikan Matius pasal yang ke-6 ayat 32. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 berkata begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Makan, minum, pakaian. Yang dicari bangsa-bangsa. Bapak Ibu di sini ke gereja cari makan, minum atau apa? Cari Tuhan. Ya? Jesus. Cari Tuhan. Padahal Tuhan ada di hatiku. Berarti cari saya dong. Oke. Tuhan kan ada di hidup kita ya. Gak perlu dicari. Tapi waktu ada di tempat ini bersama-sama sehati, kasih yang terbaik, kasih korban buat Tuhan ya. Jadi orang-orang yang kenal Tuhan itu cari itu. Buktinya adalah mereka khawatir. Jadi kekhawatiran itu adalah tanda, indikator bahwa Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Gak kenal Bapa yang menyediakan segala sesuatu. Oke, yang kedua adalah Matius yang ke-7 ayat yang ke-23 bilang ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang seringkali dialami oleh orang-orang percaya. Berpikir melayani itu sudah dikenal Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Tapi di akhir hidup kita tanpa sadar, Tuhan gak kenal kita. Shock ini, shock terapi buat kita. Tuhan, aku sudah layani Tuhan berkali-kali. Dari usia saya muda, gereja itu saya buat bersih karena saya selalu pel dan sapu. Kembali ya, sapu dan pel. Kursi-kursi itu tidak pernah berdebu sejak saya masih muda. Namun kalau Tuhan bilang gak kenal tuh, bisa jadi 3 hal. Tadi komunikasinya kurang, tidak pernah dengerin aktif, terus gak percaya. Ini saya ngomongnya sama Tuhan ya, tapi aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya orang tua, kita punya ini. Apakah kita seperti ini? Jangan-jangan kita nggak kenal, gitu ya? Jangan-jangan gitu. Jadi Tuhan nggak kenal. Pelayanan yang kita kerjakan itu belum jaminan kita kenal Tuhan. Ternyata kita berkata, kenapa Tuhan bilang nggak kenal? Karena nggak melakukan firman-Nya. Kenapa nggak lakukan firman-Nya? Ya karena nggak pernah dengar. Kenapa? Juga karena nggak pernah percaya Tuhan itu yang pegang hidupnya.
Bapak mana sih yang mereka-rekakan sesuatu yang buruk buat anak-anaknya? Nggak ada. Bapak yang jahat sekalipun minta apapun dikasih, benar ya? Betul. Apalagi Bapak kita di surga, Amin. yang terlalu baik buat kita. Jangan nggak kenal Tuhan. Terakhir, bener terakhir ini. Kalau nggak terakhir, saya memaksakan diri turun ya. Kita baca Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Oke. Ya. Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Oke, kita baca sama-sama. Sudah? Hosea, where are you? Oh, masih dijawab, masih tunggu ya. Hosea belum siap. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Di sini nge-lag. Hosea sudah? Oh, masih belum ada. Di sini nge-lag. Oke, lanjut. Oke. Yang ketiga kali, Hosea sudah ada? Karena ini penting buat kita ya. Jangan gini ayat shock terapi ini. Alkitab bilang ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oh, puji Tuhan, gak ada yang shock. Jadi betapa pentingnya dan luar biasanya rahasia doa Bapa kami yang diajarkan. Tuhan mau aja ini. Kalau kita nggak kenal ini, binasa. Bukan karena Tuhan nggak baik, namun karena kita nggak pernah tahu jalannya Tuhan yang luar biasa itu seperti apa. Kita nggak pernah menyadari betapa hebatnya Tuhan, betapa Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Nggak pernah tahu karena nggak pernah dengar aktif, nggak pernah ngomong, nggak pernah percaya. Hari ini kalau mau nikmati kerajaan Allah di bumi seperti di surga, mulai dari bangun hubungan, pastikan kita mengenal Tuhan. Berapa banyak dari kita sudah ikut Tuhan lebih dari 40 tahun? Saya. Ya kan? Tapi pertanyaannya bukan berapa lama, berapa dekat kita dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anak Bapa di surga. Hari ini berdoa, Bapa, saya sudah selesai. Waktunya Tuhan berperkara buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dah, kan sudah selesai. Saya kembalikan kepada pimpin pujian. Atau mau lagi? Gak terima lagi. Puji Tuhan. Terima kasih Master Yo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Supaya Tuhan kenal kita, apa yang harus kita lakukan, saudara? Menjalin hubungan dengan Tuhan dan selalu dengar-dengaran. Dan lebih lagi harus percaya. Jadi Tuhan biar mengenal kita semuanya ya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang siapa? Doa monggo pengumuman. Mari Bapak Ibu kita, dan saya undang dulu tugas persembahan sebelum masuk ke pengumuman dan doa syafaat kita persembahan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih pada hari ini Tuhan
semua telah kami dengar Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kami tidak memberi yang terbaik dari yang kami miliki Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan Tuhan yang memberikan. Biarlah Engkau kembalikan berlipat kali ganda Bapa. Seberapapun yang kami beri, inilah yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Langsung pengumuman ya. Ya, langsung. Terima kasih yang pertama-tama untuk pelayanan Bapak Yohanes ya. Firman yang luar biasa hari ini membuat kita mengerti kebenaran. Amin. Kalau kita praktekkan, Yes. kalau kita gak praktek, kita gak akan tahu bahwa kebenaran itu. Kita gak akan tahu bahwa Yesus itu penyembuh, penolong. Karena kita belum pernah mengalami sakit mungkin ya. Ya. Kalau kita mengalami sakit pasti kita akan minta Yesus untuk menyembuhkan. Amin. Kiranya diberkati pelayanan Bapak, pekerjaan dan keluarga Bapak. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, panitia, tim layan mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk edisi Mei. Karena mulai awal sampai akhir saya percaya ada Bapak Ibu yang berulang tahun yang merayakannya. Untuk Bapak Madio, saya juga kurang tahu tanggal berapa nih Pak, tapi ada Bapak Madio, ada Bapak Gabriel, ada anak Gabriel, ada anak Emmanuel Waturandang, kemudian ada Bapak Haryanto, dan ada yang lain-lain. Kami tim pelayan mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan bertambah 1 tahun, umur Bapak bertambah pengenalan 1 tahun Bapak kepada Tuhan Yesus. Untuk yang selanjutnya, untuk WCI, tanggal 5 nanti, hari Jumat tepatnya, akan ada fellowship Waman. Waman itu wanita mandiri yang hidup sendiri dan dia mandiri. Untuk itu GBIO mengundang para Waman, para janda-janda, wanita mandiri untuk tergabung dalam fellowship yang diadakan di GPI Kristus Penebus di Jalan Dukuh Kupang Timur, Gang 6 nomor 50. Bila ada yang berkeinginan untuk hadir, nanti tanggal tersebut kita kumpul di terminal nih. Yes. Nanti kita rembuk bagaimana cara kita ke sana nih. Untuk nanti tanggal 5 jam 5, tapi kita berangkatnya ya sebelum jam 5, kira-kira jam 4 atau setengah 4 gitu. Karena kan harus nunggu satu-satu datang. Entah nanti kita naik Virawiri atau kita naik apa, itu nanti nih. Adakah ibu-ibu WBI yang Waman berkehendak, berkeinginan untuk hadir? Bisa kami tahu seberapa banyak? Karena di situ nanti akan ada UMKM. Kita akan belajar bagaimana cara membuat pelicin, pewangi pakaian, kemudian sabun cuci, sabun cair cuci, sabun cuci. Lah dari situ nanti kita akan belajar. Saya percaya bahwa ketika kita belajar mengenai persabunan dan pewangian baju, kita akan kembangkan. Mungkin dari ibu-ibu akan mengembangkan diri, berniat untuk membuka usaha kecil-kecilan dulu. Saya percaya Tuhan pasti menyertai dan memberkati. Kalau kita tidak aktif, maka kita tidak akan memperoleh pendapatan, income untuk kesejahteraan kita selanjutnya. Adakah ibu-ibu yang tidak berkeinginan untuk hadir nanti tanggal 5? Oh gitu, nanti ya. Nanti kita setelah ibadah aja ya. Berarti yang sudah terdaftar di Porda ada Ibu Ati, Bu Ida Siagian, sama Bu Aci. Oh gitu, 3. Yang sudah terdaftar di Porda. Tapi Oh, gitu. kalau mau nambah harus hari ini ya. Oh iya.
Itu saya tawarkan, sama-sama Mbak. Kemudian ini mengundang. Hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa anak kami, adik kami, teman kami, cucu kami yaitu Elnatan putra dari Bu Gembala ya, Elnatan Siringo-ringo. Oh Manalu. Iya, sorry, saking seringnya ya. Elnatan Manalu. Manu. Iya. Sudah diterima di ITS. Mengambil jurusan manajemen bisnis. Kita patut bersyukur ya Bapak Ibu. Oh, ini Kesaksian. kesaksian. Gak apa-apa ya, ditulis ya. Saya anak yang Gembala yang berterima ITS. Gimana ya? Sebenarnya pas itu kan di ITS itu kan ada yang namanya SMITS kan ya. Itu kayak tes buat ITS. Itu saya itu hanya mempunyai sekitar seminggu setengah untuk mempelajari 90 soal. 90 soal itu ada beberapa aspek, ada kualitatif matematika, matematika tingkat lanjut, logika, statistika dan TPA atau tes potensi akademik, itu seperti tes IQ gitu. Nah itu sebenarnya saya sangat gugup ya, karena saya tidak mempunyai banyak waktu juga. Saya juga banyak lah kerjaan saya harus itu juga. Jadi benar-benar waktu saya untuk belajar ini itu benar cuma 1,5 bulan, 1,5 minggu doang. Akhirnya itu saya hubungin guru les privat saya, namanya Bu Joti. Nah itu Bu Joti itu juga tidak bisa, sibuk juga itu 1 minggunya itu. Akhirnya saya coba, iya saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih aku cara untuk belajar seperti apa. Akhirnya ya dengan bantuan keluarga, dengan bantuan mama, papa, opung, akhirnya puji Tuhan diterima di manajemen bisnis. Pas buka pengumuman itu kaget banget saya, serius nggak berekspektasi untuk diterima. Dari 90 soal itu saya cuma salah 8. Udah segitu doang sih. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Untuk selanjutnya, mari kita hadiri kebaktian minggu depan. Kiranya berkenan mengajak semua saudara, kawan-kawan untuk beribadah di tempat ini. Kita penuhi kursi ini ya. Saya percaya bahwa ketika kita memenuhi kursi ini, nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Terima kasih. Selanjutnya yuk kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Engkau menceritakan, Engkau membuka, Engkau mengajari kami untuk mengetahui bahwa kebenaran itu memerdekakan Tuhan. Anak Kudus, ajar kami senantiasa untuk mengetahui kebenaran itu selanjutnya, sehingga kebenaran itu akan membawa kami Tuhan lebih kenal Engkau ya Bapak. Mungkin hari ini kami belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Allah Kudus Engkau senantiasa membawa kami kepada pengenalan akan Bapa. Ketika kami mengenal Bapa Tuhan, ada hal
yang luar biasa. Ada rasa menghormati Engkau dan menghargai Engkau, serta mengendalikan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ampuni kami. Kalau selama ini kami belum mengenal Engkau, tetapi kami percaya, kami akan belajar percaya untuk meminta Roh Kudus membawa kami mengenal Engkau hari demi hari. Tentunya rasa malas ini yang ada pada diri kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami serahkan rasa malas ini. Dalam nama Yesus kami patahkan. Bawa kami kerajinan, bawa kami untuk taat, bawa kami untuk setia mengikuti kehendak-Mu, mengikuti cara-Mu untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Nya Bapak Yohanes dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba yang luar biasa. Kiranya hikmat makrifat-Mu senantiasa menuntunnya, senantiasa ada padanya ya Bapa. Kau berkati kehidupannya, pekerjaan, keluarganya, seluruhnya yang dia kerjakan. Kau berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau kasihi ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Gembala. Jujur kami nggak bisa berdoa Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang membentuk, biarlah Engkau yang menuntun, biarlah Engkau yang memberikan pengertian Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Buka mata telinga hati rohaninya Tuhan, untuk mampu mendengarkan suara-Mu yang murni Bapa. Sehingga ketika mendengar suara-Mu, maka Ibu Gembala akan melakukan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami mengampuni ya Bapa. Tanpa Engkau mengajari kami, jujur kami belum bisa mengampuni. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengajari kami untuk mengampuninya, Engkau membawa kami pada pengampunan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu, seluruh pelayan, seluruh rencana, apapun Tuhan yang telah disusun untuk ke depan Bapak. Engkau memberkatinya ya Bapak. Engkau menyertainya Tuhan. Dan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja ini Bapak. Kami juga berdoa untuk tim pelayan pada pagi hari ini Tuhan. Musik, WL, singer, Bapak kiranya Engkau berkati mereka. Biarlah senantiasa ada berjalan bersama-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan senantiasa membuatnya berhasil. Roh takut akan Kau mengalir atas para teman-teman kami penata layani Bapak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk doa opung kami. Tuhan, sungguh kami bangga punya Engkau. Orang tua rohani kami, Opung Oci dan Opung Doli. Kau berikan kesehatan yang prima, sukacita surgawi mengalir atasnya, ketenteraman kesehatan juga mengalir atasnya. Walaupun sampai memutih rambutnya Bapak, Kau tetap menggendongnya. Semua pergumulan yang dihadapinya, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk opung kami yang luar biasa Bapak. Jika kami boleh menapaki jalan-jalan yang mereka pernah lalui, biarlah kami melihat keteladanan itu ada pada kedua opung kami itu. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat lansia. Kiranya lutut-lutut yang goyah Tuhan tegakkan. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kemampuan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah di sisa hidupnya Tuhan senantiasa mengiringinya ya Bapak. Sampai memutih rambutnya juga Kau tetap menggendongnya ya Bapak. Terima kasih untuk Bu Narmi Tuhan. Kesehatan, pemulihan yang senantiasa ada padanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga untuk bangsa dan negara Tuhan. Ada shalom untuk bangsa ini. Damai sejahtera mengalir atas bangsa ini. Pemulihan juga ada pada bangsa ini Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan mengalir untuk bangsa ini Bapak. Setiap mulut-mulut yang berkata tidak benar,
Tuhan. Setiap mulut-mulut yang mengucapkan hujatan di dalam nama Yesus kami patahkan. Biarlah bangsa ini maju bersamamu Bapa. Biarlah bangsa ini ada damai bersamamu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Surabaya Bapak. Terima kasih untuk Surabaya yang tentram, untuk Surabaya yang damai, untuk Surabaya yang luar biasa Tuhan. Atas kepemimpinan Gubernur dan Wali Kota ya Bapak. Terima kasih Yesus. Biar roh takut akan Engkau mengalir atasnya. Hikmat ma'rifatmu juga mengalir atas para pemimpin dari tingkat gubernur sampai ke tingkat yang paling bawah. Sehingga mereka boleh memimpin dengan hikmat-Mu Tuhan. Boleh mengambil keputusan sesuai dengan keadilan dan keadilan sosial bagi masyarakat ini Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga serahkan pemimpin bangsa ini Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan ya Bapak. Roh takut akan Kau juga mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami serahkan para hamba-hamba-Mu Tuhan, para misionaris yang saat ini memberitakan kabar sukacita, bukan hanya di desa, di gunung-gunung dan dimanapun berada Bapak. Berkati mereka Bapak, berikan kekuatan, pelihara kesehatannya juga. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, dan berkati keluarganya juga ya Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus biarlah doa ini Engkau yang menyempurnakan ya Bapak. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Amin. Maka engkau akan menerimanya. Dengan iman minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia Bapa yang murah hati, yang memberi apa yang kita minta. Minta di hadapan Tuhan, apa berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus, tepat seperti yang anak-anakmu minta hari ini terjadi atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulang dengan iman dan tidak bimbang bahwa Bapa sudah memberikannya bagimu. Maka engkau akan bersukacita sebab engkau akan menerima jawaban itu di dalam nama Yesus. Bersukacitalah